Welcome back lagi sama gua di IS Channel. Hari ini gua mau ngebahas soal hal simple aja, gak mau yang sedikit berat-berat, tapi ini menyangkut BCA Finance. Nah, kemarin gua udah sempet buatin satu video soal BCA ya, yang dimana pada saat gua mau restruk, tapi nyatanya kok jadinya gua dapet berita yang gak enak. Itu di hari pertama gua dapet info restruk, tapi ternyata memang benar gitu kan. Dan di sini gua jelasin bahwa info tersebut belum masuk ke bank atau lembaga non bank secara detail karena memang besokannya libur, atau ya info itu diberikan malam hari oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan besoknya libur gitu loh, dan memang belum jelas infonya, jadi simpang siur. Setelah beberapa lama, gue akhirnya dapat info dari Gojek juga, dari Gokar juga, gitu kan. Jadi gue cobalah ikut tuh program dengan sistem download. Nih nggak, nih sistem download. Nah, tapi gue nggak tahu itu ada atau enggak. Tapi buat temen-temen yang sudah download dan belum ada respon dari BCA, gue sarankan untuk mencoba lagi dengan masuk di programnya ya. Itu ada, nanti gua cantumin di deskripsi di bawah gimana caranya buat dapat antrian restruknya. Tapi dengan sistem download tadi, animo masyarakat itu besar dan yang kedampak kan emang banyak ya. Jadi mau nggak mau ya jatuhnya chaos, karena itu nggak ada nomor antrian dan tidak bisa mungkin ya yang masuk banyak, jadi nggak bisa dikelola dengan benar. Nah, sekelas BCA itu melakukan kesalahan fatal menurut gua, yaitu tidak mempertimbangkan sistemnya dan tidak mempertimbangkan seberapa banyak nasabah dia yang akan mengikuti program tersebut. Itu kesalahan poin pertama. Kesalahan poin kedua ya, setelah mengikuti program yang di websitenya yang baru, yang sistemnya ada nomor antrian ya, yang sudah email itu tidak dapat notifikasi atau tidak dapat antrian yang sebelumnya, tapi mengikuti antrian baru. Jadi itu kesalahan kedua, dan ruginya nasabah itu satu, nasabah jadi harus bayar tambahan cicilan yang harusnya sudah bisa diproses. Nah, kemarin gue sempat ke BCA dan gue sempat marah-marah. Nah, ini sih beberapa kekesalan gue pada saat gue di BCA Pondok Indah. Lo bisa lihat hasil dari BCA restrukturisasi, mumet alias ribet. Pakai dua cara. Yang satu suruh download email, yang kedua dia bikin template. Diganti itu cara pakai template, nasabah tidak diinformasikan, dan hari ini nasabah dirugikan. Kenapa? Karena dihitung dari awal pengajuannya, bukan pengajuan yang lama. Ya, jam layanan memang sampai jam 3, tapi di situ gue nekat, gue datang karena gue jauh-jauh dari Pondok Gede. Belagak gila aja, gue datengin bagian collection, gue ungkapin semua kesalahan gue naik ke atas ke ruangan, gue nemuin orang, dan itu di situ gue bener-bener ngoceh, marah abis, karena memang sekelas BCA kok nggak bisa ngasih informasi yang detail gitu. BCA loh, itu bank gede setahu gue, dan itu dari zaman gue kecil, almarhum ibu, terus bapak gua itu kantornya pakai itu, dan termasuk gua sekarang payroll kantor gua juga pakai itu.
Gojek pun juga pakai itu. Kok segitunya pelayanannya? Akhirnya di situ gue ngoceh, gue ngungkapin kekesalan gue karena dia nggak nginfoin ke nasabah tentang apapun itu perubahan sistemnya, dan itu merugikan buat gue dan nasabah yang lain. Jadi di situ ya marahlah gue. Tapi in the end, setelah dari gue datengin itu, dan ternyata bener lebih kurang 14 hari atau 15 hari kerja, gue dapat konfirmasi via WhatsApp dari admin BCA beserta dengan email bahwa gue suruh ngelengkapin surat keterangan. Kalau toh memang kita sebagai wirausaha atau ya pedagang kecil lah ya, nggak usah takut, dia cuma minta surat keterangan aja. Dan itu pun gue udah bikin surat keterangan ala kadarnya. Sampai akhirnya gue dapet 1 lembar kontrak baru. Ya bisa dibilang adendum. Nah, di sini gue tekankan setiap orang itu akan mendapat privilege yang berbeda-beda. Jadi gue nggak bakal bisa sama-sama lu sama temen lu juga nggak akan bisa sama. Tapi dalam kasus gue dapat itu lebih kurang pengurangan angsuran dan tenornya mundur lebih kurang 2 tahun. Dan gua tuh kalau gua hitung-hitung nambahnya sekitar 9 jutaan. Nah, cara ngitungnya adalah paling gampang, lupakan masalah DP. Karena DP yang total DP itu tidak akan mengubah apapun. Nah, cara paling gampang atau paling bodoh untuk menghitung total atau penambahannya adalah masukkan total jumlah angsuran, ya kan, yang lama dikali dengan yang sudah dibayar, ditambah dengan skema yang baru sampai selesai, dan menggunakan skema yang lama sampai selesai. Jadi dikurangin, akan ketahuan selisihnya. Nah, di gua itu selisihnya ada lebih kurang 9 juta rupiah. Dan pada saat gua datengin, gua bawa kontrak-kontrak adendumnya itu ke BCA Harapan Indah kalau gua ditunjuknya, karena gua KTP Bekasi. Itu di situ gua tanyakan, ada yang tidak gua baca dengan detail. Dan di sini 9 juta itu termasuk dengan asuransi total loss only selama tambahan 2 tahun. Kalau itu make sense, karena semua financing pasti meminta hal tersebut. Oke, itu make sense, gue tidak ambil pusing. Dan jatuhnya gue cuma nambah sekitar 6 jutaan untuk jangka waktu 6,5 tahun lebih kurang, karena gue baru bayar itu angsuran 7 bulan dan kena COVID. Jadi 6 juta sekian kalau dibagi 6,5 tahun berarti setahunnya lebih kurang 1 juta sekian. 1 juta sekian dibagi 12 ya 90.000 atau 100.000 lah. Menurut gua kalau untuk pedagang itu membantu, karena di teori hitung-hitungan pedagang ya kan, kalau ada yang bisa lo kurangin untuk safety factor, lebih baik lo kurangin itu kan, karena lo nggak tahu besok lo perlu modal seperti apa dan kayak gimana. Dan setelah lo datang ke sana dengan membawa adendum yang sudah ditandatangani, lo akan dapat selembar surat kayak gini nih. Ini bukti setor dokumen. Nah, nih kalau di sini gua selesai itu nyerahinnya tanggal 28 bulan Mei kemarin. Dan berhubung bulan Mei harusnya gua bayar dan ada progres adendum kontrak, jadi istilahnya bulan Mei ketemu bulan berikutnya sampai gua harusnya bayar setelah adendum gua selesai, itu dihitung tidak bayar, dihitung pemutihan. Bulan Mei gue tidak ada bayar angsuran. Itu kebijakan dari BCA karena kita lagi ngurusin perubahan kontrak. Dan gue akan bayar angsuran lagi di tanggal berapa belas Juli atau tanggal berapa Juli gitu. Itu awal Juli. Nah, gue hitung gue cuman istilahnya napas 1 bulan. Karena di bulan Juni ya gue tetap harus bayar sih, karena kan Julinya Juli awal. Kalau gue menghitungnya bulan Juli awal ya gue tetap pakai kos bulan Juni. Gue tidak pakai kos bulan Juli. Seperti itu. Nah, buat yang nanya ini nolong atau enggak, menurut gue personal ini menolong, tapi gue tidak tahu menurut kalian semua itu seperti apa. Jadi buat yang merasa
jatuhnya lebih berat, nah coba di isi kolom komentar di bawah, kita diskusi bareng-bareng. Dan menurut gua dibanding dengan teman-teman dari leasing lain atau dari bank lain, BCA dan Mandiri itu menurut gue yang paling baik ya. Karena kalau Mandiri itu kalau gua nggak salah setahun nggak bayar, cuman kena admin 3 juta apa 2 juta gitu, gue lupa. Dihitungnya denda keterlambatan. Plus minus ya sama baik gitu kan. Tapi ya mau gimana ya. Mereka juga tidak mungkin kan menggratiskan karena satu dan lain hal, gua tahu. Tapi dengan begini ya ketemu win-win solutionnya. Tidak memberatkan dari nasabah dan tidak memberatkan bagi financing. Gue tidak pro ke finance dan gue tidak pro ke mana-mana. Terus terang kalau ngikutin aturannya dari OJK itu memang aturannya abu-abu. Jadi itu hak 100% ada di bank, gimana mereka menilai kita. Tapi kalau kita ikutin aturannya dengan benar, prosesnya dengan benar, semuanya bisa terselesaikan daripada ya kan. Mendingan lo ngikut begini daripada aset lo ketarik dan usaha lo terancam punah. Itu. Sekian penjelasan dari gua dan cerita pengalaman gua mengenai gimana cara gua dapetin restruk BCA. Ini juga berlaku untuk di bank lain, tapi untuk di bank lain ya coba tolong ditelaah seberapa banyak selisihnya. Itu poin yang gua tekankan ke kalian. Dan sebagaimana kemampuan keuangan teman-teman sekalian. Itu. Apakah lebih berat atau apakah lebih ringan? Tapi memang kalau memang terasa memberatkan, daripada ditarik, mending opsi terakhir atau the one and only gitu kan, lu bawa ke pedagang. Kalau memang udah ngangsur agak lama, tinggal dihitung deh kalkulasi kira-kira nih, ya kira-kira kalau dilunasin ada menangnya nggak berapa. Pasti lo kena penalti, tapi dihitung penaltinya dan dihitung harga jual dari kendaraan tersebut waktu bekasnya. Setidaknya masih lebih mending lu punya duit buat DP mobil baru nanti pada saat COVID selesai. Sekian dari gue izin pamit, gue cabut dulu karena gue mau narik si motor yang udah nganggur dari tadi pagi. Mobil lagi keluar, lagi dibawa ngegokar sama ya you know lah ya. Gue nggak mau gimana-gimana. Gue mau main bener aja sekarang. Sekian dari gue izin pamit. Thanks for watching. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Don't forget to share this video, hit subscribe and like this video if you like it. Thank you for watching. Gue cabut dulu.